Pagi sedulur, ini gerak-gerak, ini binatang apa ini sedulur? Ini adalah potensi pakan untuk bebek, ayam, ikan, ya. Dan ini padat protein. Bagaimana membudidayakan maggot? Ini maggot BSF, Black Soldier Fly, ya. Itu adalah tuh. Selain ini sedulur, ada beberapa lagi pakan alternatif. Cacing, keong, bukan keong mas ya. Nah, ini kita lagi mau budidayakan kembali yang namanya BSF. Ini udah bermetamorfosa dari larva menjadi prepupa, dan ini belum pupa ini. Sebelum keluar dari cangkang menjadi BSF. Nah, yang kedua cacing tadi kita akan coba budidayakan juga. Kita sekarang lagi prakondisi. Simak videonya berikut sedulur. Terima kasih. Kita ini lagi mencari yang namanya calon bibit cacing. Karena kalau di kebun itu tanah kering sulit mencarinya. Nah, mau apapun jenisnya, cacing, lumbricus atau jenis lain, ini kita tumpuk dulu untuk besok kita taruh di atas kotak sampah yang sudah dipenuhi dengan makanan-makanan atau limbah pasar, karena akhirnya nanti cacing ini bisa berkembang biak untuk kemudian kita sortir lagi, kita buat lagi indukan barunya ke kotak sampah yang baru. Jadi ini kita tadi sudah nah ini dia ya cacingnya. Jadi ini besok akan dibawa ke kebun untuk kemudian dimasukkan ke kotak sampah. Jadi ini saya mau cari dulu, kumpulin dulu sedulur. Inilah kotak yang akan kita jadikan tempat untuk cacing. Cacingnya itu ini sedulur, yang kita ambil dari samping rumah. Kebetulan memang ya air selalu ada, karena setiap kita nyortir atau bersihin itu anakan lele, itu airnya ada. Jadi relatif itu tanah selalu gembur, dan cacing ini itu akhirnya kita bisa kumpulkan. Nah, ini dia sedulur ya. Nah, tentu ini kita akan tempatkan di kotak ini. Sebelumnya di kotak ini hanya kita isi beberapa ekor cacing. Lalu kemudian kita tumpuk sampah, tetapi sepertinya dari 3 kotak ini memang sudah banyak larva BSF. Ada banyak BSF yang sudah menempatkan larvanya di sini. Nah, ini contohnya. Ini berarti tadinya memang di sini belum ada larva BSF, ini malah sudah masuk pada fase prepupa. Ya. Nah, jadi memang kita lagi berkreasi sedulur, bagaimana memanfaatkan potensi lingkungan, limbah rumah tangga sama limbah pasar sama limbah lingkungan untuk dijadikan pakan alternatif. Nah, ini memang cacing ini kita akan jadikan nanti potensi pakan alternatif. Ada 3 potensi yang sudah kita identifikasi. Yang pertama itu memang ampas tahu. Yang kedua maggot. Yang ketiga itu cacing. Yang keempat nanti kita akan lakukan juga eksperimen, yaitu adalah keong, tapi bukan keong mas, keong rerumputan. Nah, kita akan perlahan tapi pasti melakukan proses-proses awal dalam budidaya.
Kalau pakan ampas tahu tinggal beli lalu kemudian kita jemur, kita jadikan pakan lele. Kadang ampas tahu itu bisa kita campur ke setiap kotak ini untuk jadi pakannya BSF atau larva BSF, prepupa maupun pupa sebelum dia jadi BSF ya, yang keluar dari cangkangnya. Nah, jadi ini kita akan masukkan cacing ini ke dalam kotak ini. Tetapi kalau kita lihat sedulur, nah ini berarti juga sudah ada larva BSF di sini. Ini udah masuk kategori prepupa ya. Jadi artinya apa? Satu kotak ini kita jadikan dia dua tempat untuk larva maggot sama juga untuk cacing, dan relatif mereka bisa hidup akur-akur selama memang satu tingkat kelembapan tanah itu cukup tinggi. Nah, ini dia sedulur ya, ini jadi cacing ini kita akan tempatkan di sini. Nah, dan ini kita akan coba budidayakan, karena hitung-hitung ini kalau saya hitung itu ya relatif ada 1 kilo lah ya, bibit cacing atau calon indukan cacing yang akan beranak pinak di kotak ini ya. Nah, jadi ini nanti tentu akan berkembang biak, akan bertelur, lalu kemudian akan menetas atau apa, lalu kemudian jadi anikan cacing, kemudian jadi dewasa, dan kemudian juga jadi indukan cacing. Nah, ini kita akan tunggu sampai beberapa periode ya. Nah, artinya apa? Ini kita udah masuk pada kategori awal budidaya cacing dalam satu kotak, bersamaan dengan di sini ada larva dari maggot. Jadi mumpung masih diberikan kesempatan berkreasi, sebelum kita nanti memanfaatkan potensi usaha yang ada di lingkungan kebun ini, minimal kita udah uji coba untuk itu bibit lele. Tentu untuk ayam pasti, karena juga kita sudah pernah berikan dan kita udah pernah juga mengelola yang namanya cacing sama maggot. Hanya kebetulan saja sekarang kita mulai lagi setelah sekian tahun. Kita mandek karena tugas-tugas keluar. Nah, ini kita akan mulai lagi. Jadi ini kita akan coba nanti proses untuk jadikan menjadi potensi pakan alternatif sekaligus menjadi potensi bisnis, potensi usaha. Yang jelas kita tidak akan membeli pelet atau membeli pur ya. Kita akan olah nantinya minimal 3 bulan ke depan. Kita akan melihat perkembangan dari maggot, kemudian itu cacing, kemudian juga itu bahan-bahan lain seperti ampas tahu dan juga enceng gondok sama itu keong mas ya. Tetapi bulan depan mungkin kita akan coba kumpulkan itu keong darat untuk kemudian kita budidayakan dalam tempat tersendiri, tentu dengan memanfaatkan limbah-limbah pasar, di mana asupan makanannya itu adalah daun-daun ya yang basah, yang juga segar, dan juga itu green, hijau. Nah, kira-kira demikian sedulur. Ini kita berkreasi. Ini kita udah tempatkan cacing di sini. Yang jelas 3 kotak ini berarti itu larva maggot sudah ada ya. Sebenarnya kita nanti tinggal ini nih sedulur ya. Sebenarnya nanti kita tinggal kasih itu jaring waring untuk pada akhirnya bisa membudidayakan BSF untuk menghasilkan telurnya. Lalu terjadi itu budidaya maggot secara intensif. Kalau ini sekarang adalah prakondisi. Cacing ini juga adalah prakondisi, tapi minimal 2-3 bulan ke depan itu kita sudah punya banyak indukan cacing untuk kita kembangkan ke kotak-kotak berikutnya. Jadi prakondisi ini menghantar kita pada kondisi awal, berarti ini adalah sebuah peluang. Kita akan manfaatkan untuk pakan lele ya, pakan ayam, pakan entok maupun pakan bebek ya. Tetapi tadi dengan berupaya mengeluarkan uang sekecil mungkin, lalu memanfaatkan limbah organik dari lingkungan semaksimal mungkin, karena itulah dasar dari prinsip kewirausahaan. Salam sehat sedulur, salam sejahtera,
Salam berkreasi.